Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan bertemu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga di dalam pertemuan ini menjadikan sebuah keberkahan ilmu, sebuah ilmu yang bermanfaat, baik bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih-lebih kemanfaatan hidup di akhirat kelak nanti. Untuk itu saudara-saudaraku, tetaplah kita selalu bersyukur walaupun diberikan segala macam bentuk ujian-ujian dari Allah yang berupa nikmat ataupun yang berupa suatu musibah. Kita harus bisa hati ini tetap selalu bersyukur. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah tausiah bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan dengan tema keselamatan manusia itu tergantung pada dirinya sendiri. Jika manusia ini hatinya sudah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para utusan-utusannya atau melalui kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ hati seseorang manusia ini ada dua kemungkinan. Di mana kemungkinan itu yang pertama adalah mereka itu ada yang menerima ajaran-ajaran seperti ini, ada yang langsung percaya, dan ada satu kemungkinan lagi yang kedua, yaitu hati mereka itu tidak percaya. Siapa yang percaya ini dan lalu siapa yang tidak percaya? Yang percaya itu adalah hati mereka-mereka, orang-orang yang sudah sadar ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati mereka menyadari sebenar-benarnya, sesadar-sadarnya, ingin kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu siapa yang tidak percaya? Yang tidak percaya adalah hati mereka-mereka yang biasanya mereka itu menggunakan akal jasad jasmania ini, menggunakan pikir ini, menganggap dirinya itu lebih bagus, lebih hebat, dan lebih bisa segala-galanya. Itulah terkadang yang membuat hati mereka itu tidak terima atau tidak menerima ajaran-ajaran hakikat yang mengesahkan Tuhan. Maka
Disitulah hati manusia jika dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada dua golongan, di mana hati yang tatkala disampaikan ajaran hakikat seperti ini, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Padahal apa yang diajarkan para nabi, apa yang diajarkan para rasul, ataupun apa-apa yang diajarkan utusan-utusan Allah itu sebenarnya adalah untuk dirinya sendiri. Tidak ada untuk orang lain, itu tidak ada. Karena apa? Manfaat dan ketidakmanfaatan itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Karena perlu diketahui, mungkin saja kalau di dunia ini, mungkin kalau kita susah minta bantuan orang lain masih bisa. Tetapi tatkala kita ini setelah mengalami kematian, atau saya katakan di akhirat, keselamatan manusia itu tergantung dirinya sendiri. Tidak ada satupun yang bisa membantunya. Siapa yang bisa membantunya? Yang katanya di dalam syariat dikatakan bahwa yang bisa membantu adalah doanya anak yang soleh, amalan-amalan yang banyak, atau mungkin sedekah jariyah dan lain-lain sebagainya itu. Amalan yang seperti apa? Doa anak yang soleh seperti apa? Sedekah seperti apa yang bisa dikatakan itu ikhlas? Itu tidak akan bisa menolong apapun manakala diri Anda ini merasa bahwa dirinya makhluk ini yang bisa beramal. Itu tidak ada manfaatnya, saudara-saudaraku. Makanya saya katakan bahwa ajaran-ajaran hakikat yang dibawa oleh kekasih-kekasihnya Allah itu, dibawa para nabi dan para rasul Allah itu, semuanya sebetulnya untuk diri sendiri. Tetapi kenapa saudara-saudara kita manusia ini kebanyakan banyak yang tidak percaya? Mereka lebih mempercayai makhluk, lebih mempercayai dirinya sendiri makhluk yang bisa segala-galanya. Tidak mempercayai sang Kholik, bahwa Tuhanlah yang harus bisa segala-galanya. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan membahas bagaimana hati ini, bagaimana caranya hati ini bisa mengesahkan Tuhan. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kali mengajarkan ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan itu diawali daripada keluarganya. Dan setelah itu baru menyampaikan kepada seluruh umatnya. Di situ sebelum umatnya itu disampaikan, sebelum seluruh umat itu diberitahu oleh Rasulullah, ada 4 sahabat yang diajarkan oleh beliau bagaimana caranya hati untuk selalu bisa mengesahkan Tuhan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu, saat beliau menyampaikan ilmu hakikat,
beliau mengalami yang namanya ketakutan. Karena ada di situ sesuatu tokoh, seorang tokoh antara lain yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, dan tokoh-tokoh yang lainnya, karena di negeri itu, di masyarakat itu sangat berpengaruh, baik pengaruh sosialnya, kekayaannya, pangkatnya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi hal itu tidak menjadikan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhenti sampai di situ. Bahwasanya karena beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi arzala Rasulullahu bil huda wa dinil haq. Ialah Allah hidup yang mengutus kepada utusannya untuk menyampaikan perkara-perkara yang hak, yang benar, dan membawa ajaran-ajaran tauhid ilahiyah, yaitu suatu ajaran untuk mengesahkan Tuhan. Beliau tidak gentar, tidak menyusutkan hatinya, walaupun dihadapkan oleh para kafir-kafir Quraisy itu, dihadapkan oleh tokoh-tokoh yang jahil itu, beliau tidak mengecilkan hatinya, walaupun sempat sedikit, tetapi tetap diperjuangkan dan diteruskan bersama sahabat-sahabat Rasulullah. Dan beliau ini mengajarkan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah ini mengajarkan kepada seluruh umat ini dengan tujuan adalah untuk menegakkan sesuatu kebenaran di tengah-tengah umat atau di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu, yang masyarakatnya masih banyak menyembah berhala. Baik menyembah berhala secara dohir ataupun batin. Yang dimaksud dohir itu adalah menyembah patung, meyakini patung, dan lain-lain sebagainya. Ada Lata, Uzza, dan lain-lain sebagainya itu. Nah, begitu pula dengan hati mereka, banyak berhala-berhala atau patung-patung di dalam hatinya ini, di mana selalu condong terhadap makhluk, yaitu makhluk dunia. Untuk menjadikan hati manusia untuk bisa menyembah kepada yang sebenar-benarnya, saudara-saudaraku harus mau mendengarkan tentang ajaran hakikat menuju makrifat. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk bisa mengesahkan Tuhan, diri kita ini harus tahu yang namanya ilmunya. Setelah kita tahu ilmunya, kita harus mengerjakannya, melakukannya secara ikhlas. Karena walaupun kita ini sudah tahu, sudah mengerti tentang ilmunya hakikat, jika kita ini tidak mau melakukannya, maka ilmu tersebut tidak akan ada gunanya, tidak akan ada manfaatnya.
kecuali Anda ini melakukan dengan ikhlas yang sebenar-benarnya ikhlas. Lalu apa yang dimaksud dengan ikhlas itu? Ikhlas itu adalah melakukan sesuatu perbuatan, sebuah tindakan yang tidak ada tendensi atau diri manusia ini sudah tidak merasakan lagi bahwa dirinya yang bisa berbuat atau bertindak. Makhluk ini sudah tidak bisa merasakan. Tidak merasakan lagi bahwa dirinya ini yang bisa beramal, bisa berbuat, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang dimaksud ikhlas. Karena yang bisa berbuat ini hanyalah hidup, yaitu yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda ini mau ikhlas, ya Anda ini harus bisa bertajalli pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Anda ini bisa bertajalli terhadap Allah dalam melakukan apapun itu, entah itu Anda beramal, bekerja, ibadah sholat, dan lain-lain sebagainya, Anda baru bisa dikatakan ikhlas. Kenapa? Karena diri Anda ini sudah tidak merasakan lagi, tidak bisa atau tidak meyakini lagi bahwa makhluk ini yang bisa segala-galanya. Tetapi yang bisa segala-galanya hanyalah hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku yang dikatakan ikhlas. Untuk lebih mudah saya akan contohkan. Ikhlas itu seperti halnya kalau kita ini memiliki mobil atau punya motor. Manakala kita ini merasa memiliki motor atau mobil itu, merasa makhluknya ini yang memiliki. Seandainya motor itu hilang atau diambil orang, maka Anda pasti akan sakit hati. Tetapi manakala Anda ini tidak merasa memiliki, semisal motor atau mobil itu milik tetangga, lalu motor itu hilang atau mobilnya tetangga itu hilang, pasti Anda tidak merasakan kesedihan karena tidak merasa memiliki. Nah, begitu pula dengan amalan-amalan yang ada di dalam diri kita ini. Untuk bisa ikhlas, ya seperti kita halnya harus melihat bahwa yang memiliki mobil itu adalah tetangga, makanya hilang itu bisa ikhlas. Nah, kita ini juga beramal juga demikian. Kita bisa ikhlas manakala hati di dalam hati ini sudah merasakan, sudah mengimani bahwa yang bisa beramal, yang bisa berbuat, yang bisa bertindak hanyalah hidup. Di mana hidup itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri yang melakukan. Itulah saudara-saudaraku yang dikatakan ikhlas yang sebenar-benarnya. Saudara-saudariku, jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk Anda bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat itu sebetulnya ya memang tergantung diri sendiri. Di mana agar Anda bisa selamat,
baik di dunia maupun di akhirat secara hati ini, Anda harus bisa sampai dengan makrifat Allah. Jika Anda tidak bisa makrifat terhadap Allah, maka diri panjenengan ini pasti akan selalu mengaku-ngaku bahwa Anda ini yang bisa segala-galanya. Makhluk ini yang bisa. Seolah-olah makhluk ini ingin menjadi Tuhan, ingin menyaingi Tuhan. Contoh saja, katanya Tuhan itu maha hidup. Nah, seharusnya yang hidup itu hanya Tuhan. Kenapa diri manusia ini merasa hidup? Karena di dalam hatinya manusia yang belum tahu Tuhan mengimani bahwa dirinya hidup karena dihidupkan. Kalau ada kata-kata dihidupkan, berarti ada Tuhan yang lain. Itulah saudara-saudaraku, perlunya, pentingnya kita belajar tentang ilmu hakikat. Seorang manusia, seorang makhluk, entah itu dikatakan benda mati ataupun hidup, entah yang gaib ataupun yang nyata, manakala diri kita ini tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tidak bisa berucap seperti ini, ya tidak bisa membuka mata kedap-kedip seperti ini. Nah, itulah saudara-saudaraku, sebetulnya manusia ini adalah laksana patung, laksana wayang yang tidak bisa berbuat apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud saudara-saudaraku, yang bisa menyelamatkan manusia itu tergantung dirinya sendiri. Ya manusia yang sudah sampai pada Allah itu. Karena yang bisa menyelamatkan, yang bisa menyelamatkan diri Anda ini hanyalah hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Hidup, Sang Maha Segala-galanya, yang menguasai seluruh alam semesta ini. Jadi perlu diketahui buat saudara-saudaraku, siapa manusia yang selamat ini? Manusia yang selamat ini bahwa hatinya sudah bisa selalu condong terhadap Allah. Hati makhluk ini sudah lepas. Rasa kemakhlukannya ini sudah hilang. Dirinya ini sudah mati. Makhluk ini sudah merasa mati. Lalu di situ hanyalah hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diri kita ini sudah mengimani, meyakini dalam hati kita ini bahwa yang bisa segala-galanya hanya Allah, maka Anda pasti akan selamat. Tetapi kalau hatimu masih mengimani bahwa Anda yang bisa melakukan, yang bisa berpikir, yang bisa berdebat, yang bisa ilmu kitab, dan lain-lain sebagainya itu, justru itulah merampas pakaiannya Tuhan. Seharusnya yang segala-galanya, yang pintar berpikir, pintar berdebat, pintar segala-galanya itu hanyalah Tuhan.
tidak dirimu makhluk. Itulah saudara-saudaraku, mengenai tema keselamatan manusia itu tergantung dirinya sendiri. Semoga Anda semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruhaninya saat di dunia ini, karena jika di dunia ini sudah bisa melihat bertemu dengan Allah, maka pasti akan selamat di akhiratnya. Manakala belum bisa bertemu, apalagi tidak mengimani, apalagi tidak percaya apa yang disampaikan oleh para kekasih-kekasihnya Allah itu, maka manusia itu akan mengalami yang namanya kesesatan tatkala saat ajal dijemputnya. Itulah saudara-saudaraku, walaupun sedikit, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang berkenan ataupun kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi pada dasarnya kami menyampaikan hal ini dengan kebenaran. Bentuk cinta kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya agar supaya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.